A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Afriani dengan NPM 2111080052, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas A. Sahabat Al-Quran, dimanapun Anda berada, mari kita belajar tentang quantum reading Quran, cara mudah, cepat, dan menyenangkan membaca Al-Quran secara tartil. Setelah kita pelajari di prinsip pertama, yaitu konsisten dengan irama dengan rumus ayu ayun mana tahan, mari kita lanjut di prinsip kedua, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran dengan memfasihkan huruf-huruf hijaiyah kita. Untuk sebelumnya, kita simak lagu berikut ini. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Da, za, ra, za, sa, sha, so. Do, to, do, a, kho, fa, ko. Ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Da, za, ra, za, sha, so. Do, to, do, a, kho, fa, ko. Ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Da, za, ra, za, sa, sha, so. Do, to, do, a, kho, fa, ko. Ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Da, za, ra, za, sha, so. Do, to, do, a, kho, fa, ko. Ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Da, za, ra, za, sha, so. Do, to, do, a, kho, fa, ko. Ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Bagaimana lagunya mudah dan menyenangkan, bukan? Kenapa kita harus menggunakan lagu? Karena kunci dalam menghafalkan huruf-huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf-huruf tersebut. Dan supaya kita untuk melantunkan melafalkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru kita dengar bersama. Selanjutnya, bahwa melafalkan tartil itu kemampuan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya sekarang fasih. Ada dua syarat fasih dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah, yaitu syarat yang pertama, kita menyalurkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh, ketika kita melafalkan huruf ta, maka dikatakan hafiz ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Perhatikan ta. Jadi melafalkan huruf ta tidak menyentuhkan dengan gigi ataupun dengan langit-langit, tapi huruf ta menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya gigi atau gusi dua gigi seri bagian atas. Syarat yang kedua yaitu selain mampu mengeluarkan huruf dengan makhraj sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat yang kedua fasihnya dalam melafalkan huruf mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Contoh, misalnya huruf ta, ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi, maka dikatakan fasih. Kalau kita melafalkannya disertai sifat al-hams diantaranya. Jadi dari sekian banyak sifat yang dimiliki oleh huruf
ada beberapa huruf yang seringkali tidak diperhatikan. Misalnya huruf ta dikatakan fasih tanya ketika kita melafalkannya dengan mengeluarkan udara kita. Perhatikan, ta. Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf tersebut. Ta, ti, tu, bat. Perhatikan, contoh melafalkan huruf dari A sampai Ya dalam latihan berikut ini. Yang pertama yaitu melafalkan huruf A. Perhatikan, huruf A tidak berbeda seperti halnya kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. A, I, U, bat. Jangan lupa diayunkan suaranya. A, I, U, bat. U, an, ani, a. Nah, itu huruf A yang harus diperhatikan ketika dalam posisi mati. Suara kita terputus. A, I, U, bat. U, an, ani, a. Nah, selanjutnya melafalkan huruf ba. Caranya dengan merapatkan kedua bibir kita tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan kata huruf B dalam huruf Latin. Babi, bu, bab. Maka ketika huruf ba dalam posisi mati suaranya terdengar mantul. Bab. Perhatikan huruf berikutnya. Ketika nun mati dan tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf ba, tahan suaranya. Jangan tergesa-gesa. Bu, bang, bani, babena. Lengkapnya perhatikan. Babi, bu, bab, bu, bang, bani, babena. Selanjutnya melafalkan huruf ta. Sudah saya jelaskan tadi melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas. Kita perhatikan, yaitu contohnya ta, ti, tu, bat. Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf ta, ti, tu, bat. Ayunkan suaranya. Kemudian kalau ada nun mim tanwin yang berwarna bertemu dengan ta, tahan suaranya. Tu, tang, tani, tatena. Perhatikan, simak dari awal. Ta, ti, tu, bat. Tu, tang, tani, tatena. Selanjutnya melafalkan huruf sa, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding-dinding gigi seri bagian atas. Kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dengan nafas dengan ayu-ayun mana tahan. Sa, si, su, bat. Sekarang kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan. Sa, si, su, bat. Diayunkan siarannya berikut. Kalau ada mim, nun, tanwin, nun bertemu dengan huruf sa, maka tahan suaranya dan menutupi huruf sa berwarna hijau. Dan hijau itu menutupi artinya posisi makrot kita sudah berada pada huruf berikutnya. Su, sang, sa, ni, sas, na. Saya contohkan dari awal, perhatikan. Ayunkan suaranya, kemudian mim, nun, tanwin, na berwarna, tahan suaranya. Sa, si, su, bas, su, sang, sa, ni, sas, na. Selanjutnya melafalkan huruf ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah kita ke daerah langit-langit. Perhatikan sebagai berikut, yaitu ja, ji, ju, baj. Perhatikan sekarang kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan. Kalau ada nun min tanwin berwarna, tahan suaranya. Perhatikan. Ja, ji, ju, baj. Ju, jang, jani, jajana. Ketika mati suaranya mantul. Jani, jajana. Selanjutnya melafalkan huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita ketika dilafalkan persis seperti kita melafalkan kata ayah, sah. Begitu cara melafalkan huruf H. Perhatikan ha, hi, hu, bah. Mari kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan. Ha, hi, hu, bah, hu, hang, hani, ha, nah. Selanjutnya melafalkan huruf Ho. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dengan rongga mulut kita. Ciri khasnya terdengar suara seperti orang yang sedang mendengkur. Ho. Perhatikan ri, hu, bak. Kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan.
Gogi hubah gani gagna. Catatan pada huruf go ini, perhatikan ketika dalam posisi sukun suara tidak boleh mantul. Yang benar adalah mengalir suaranya hu gong gani gagna. Selanjutnya melafalkan huruf da. Huruf da keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita ke gusi bagian atas. Sebagaimana kita melafalkan huruf ta dalam keadaan mati, huruf da terdengar suaranya memantul. Ad. Perhatikan. Da, di, du, bad. Kita gabungkan dengan ayu, ayun, mana, tahan. Kalau ada mim, nun berwarna, tahan suaranya. Da, di, du, bad. Du, dang, dani, dad, na. Selanjutnya melafalkan huruf za. Cara melafalkan huruf za adalah dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirkan udara. Perhatikan, za tidak boleh mengalir udara yang keluar. Jika ada udaranya, tahan. Perhatikan, za, zi, zu, bez. Kita gabungkan dengan ayu, ayun, mana, tahan. Kalau ada mim, nun yang berwarna tak bertemu dengan huruf za, maka tahan suaranya. Da, zi, du, baz, du, dang, dadi, dadana. Demikian huruf za. Selanjutnya melafalkan huruf ro. Mengucapkan huruf ro dikeluarkan dengan cara menyentuhkan lidah yang terdepan atau disebut dengan adnal lisan dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan, ro, ri, ru, bar. Perhatikan, sebelum huruf ro yang mati berharokat fathah doma, maka suaranya terdengar menebal, bar. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka terdengar tipis, bir. Perhatikan contoh berikut ini. Ro, ri, ru, bar. Ingat, nun mati tanwin berwarna bertemu dengan huruf ro. Ayunkan lagi suaranya. Ru, ror, ro, ni, rar, na. Selanjutnya melafalkan huruf za. Cara melafalkan huruf za dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi mengalirnya udara sidat. Lain pada huruf za, ini karakternya khasnya dia mirip dengan suara dengungan tawon. Ingat, za, zi, zu, baz. Perhatikan contoh berikut ini. Za, zi, zu, baz, zu, zang, zani, zaz, na. Ingat, jika ada huruf yang berwarna tidak boleh tergesa-gesa. Tahan suaranya. Sekali lagi perhatikan. Za, zi, zu, baz, zu, zang, zani, zaz, na. Selanjutnya melafalkan huruf sa atau sin. Diucapkan dengan menggunakan lidah yang terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Sebagaimana kita melafalkan huruf za, tapi diiringi dengan mengalirnya suara dan mengalirnya nafas secara bersamaan. Perhatikan, sa, si, su, baz. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, baz, su, sang, sa, ni, sas, na. Selanjutnya melafalkan huruf sya. Huruf sya keluar dengan menyentuhkan tengah lidah kita dengan langit-langit. Diucapkan mengalir udaranya dan mengalir pula nafasnya. Bahkan ketika kita melafalkan huruf sya, menyebar nafasnya dan udaranya yang disebut juga dengan tafasi. Perhatikan, sya, nafasnya menyebar beda tadi dengan sa. Sya, shi, shu, bas. Perhatikan contoh berikut ini. Sya, shi, shu, bas. Shu, syang, syani, saz, na. Selanjutnya akan melafalkan huruf sod. Huruf sod tempat keluarnya sama sebagaimana kita melafalkan huruf sin. Dan sifat serta karakternya pun tidak jauh berbeda dengan huruf sin. Yang membedakan antara huruf sin dan sod adalah suaranya yang menebal saat melafalkan huruf sod. Berikut saya akan peragakan bagaimana melafalkan huruf sod ketika kita melafalkan huruf sin. Maka posisi lidah kita ada di bawah.
Sementara ketika kita melafalkan huruf shod, maka posisi lidah kita atau lisan kita bagian pangkalnya terangkat, sementara bagian depan menutupi langit-langit. Semua lisan kita atau lidah kita terangkat, shod, shot, sehingga suaranya terdengar menebal, shot. Perhatikan latihan berikut ini. So, si, su, bas, terdengar suaranya menebal. Bas, beda dengan sin, bas. Sekarang tebalkan bash. Shu, shong, sa, ni, sa, na. Jangan lupa untuk menahan suaranya ketika mim nun yang berwarna bertemu dengan huruf shot. Maka sekali lagi perhatikan. So, si, su, bas, su, song, sa, ni, sa, na. Selanjutnya melafalkan huruf do. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan dua sisi lisan kita dengan geraham-geraham bagian atas. Boleh kita sentuhkan dua sisi lidah dengan geraham-geraham atas, atau kita boleh menyentuhkan salah satu bagiannya. Contoh, sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan atas, atau sisi lidah kiri bertemu dengan geraham kiri atas. Diucapkan dengan lembut tanpa mengalir nafas. Perhatikan addo, di mana dia mempunyai sifat istiqolah, di mana suara kita harus memanjang. Ad, ad. Ketika dibaca dalam keadaan mati, maka perhatikan do, di, du, bad. Perhatikan suaranya memanjang. Bad, do, di, du, bad. Du, dong, do, di, do, na. Tahan suaranya, jangan tergesa-gesa. Selanjutnya kita melafalkan huruf to. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas, yang disebut dengan gusi. Sama seperti kita melafalkan huruf ta. Perbedaannya dengan huruf ta adalah huruf ta tidak mengalir nafas dan huruf to diucapkan dengan suaranya menebal. Caranya sama dengan kalau kita melafalkan huruf ta. Posisi lisan kita berada di bawah. Melafalkan huruf ta, posisi lisan kita hanya terbuka. Sementara ketika kita melafalkan huruf to, posisi lidah kita bagian pangkal terangkat. Bagian depan pun menutup. Bagian langit-langit perhatikan. Ato, sehingga terdengar melafalkan huruf to, suaranya menebal. Jangan lupa ketika kita melafalkan huruf to dalam keadaan mati, suaranya terdengar memantul. Perhatikan latihan berikut ini. To, ti, tu, bat. To, ti, tu, bat. Tu, tong, to, ni, to, na. Selanjutnya melafalkan huruf do. Huruf do, cara melafalkannya sama dengan huruf da. Makronnya pun sama dengan huruf da. Ada pada suara yang tipis dan tebal. Huruf da diucapkan dengan tipis suaranya, da. Sementara huruf do diucapkan dengan menebalkan suaranya, dengan mengangkat posisi pangkal lidah kita dan lidah bagian depan menutup bagian langit-langit. Perhatikan da. Sekarang tutup bagian lisan langit-langit. Do, di, du, bad. Kalau huruf do terdengar menebal, bad. Perhatikan latihan berikut ini. Do, di, du, bad. Du, dong, da, di, da, da, da. Suara ditahan ketika ada mim nun tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf do. Selanjutnya melafalkan huruf nga. Keluar dari tengah tenggorokan kita sama dengan cara kita melafalkan huruf H. Perhatikan ngangi ba. Hindari pengucapan huruf ngain yang keluar dari rongga hidung. Tidak ada yang keluar suaranya dari rongga hidung, melainkan gunah. Perhatikan sekali lagi. Ngangi ba. Perhatikan contoh berikut ini. Ngangi ba.
Nah, selanjutnya melafalkan huruf go. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dengan rongga mulut kita. Diucapkan dengan lembut. Suaranya tanpa mengalir udaranya. Perhatikan. Go, ri, hu, bag. Huruf go termasuk salah satu huruf yang harus terdengar menebal. Suaranya caranya pangkal lisan kita angkat ke belakang, bag. Perhatikan contoh berikut ini. Gogi, gu, bag, gu, gong, godi, gog, nah. Selanjutnya huruf fa menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus dengan udaranya dengan lembut. Fa, fi, fu, baf. Perhatikan contoh berikut ini. Fa, fi, fu, baf, fu, fang, fani, faf, nah. Selanjutnya huruf ko. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang. Perhatikan. Ko, ki, ku, bak. Perhatikan contoh berikut ini. Ko, ki, ku, bak, ku, kong, ko, ni, kok, nah. Selanjutnya huruf K. Huruf K menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang. Di depan huruf kof. Jika kof di belakang maka keluarlah huruf K di depan. Diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut. Kaki, ku, bak. Perhatikan ada nafas atau udara yang mengalir. Bak, kaki, ku, bak. Selanjutnya adalah huruf la. Huruf la atau lam keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. La posisinya berada di depan huruf ro. Perhatikan. La, li, lu, bal. Perhatikan. La, li, lu, bal. Lu, lan, la, ni, lal. Nah, saya menginginkan ketika kita melafalkan huruf lam pada lafdul jalalah atau lafaz Allah, maka huruf lam harus terdengar suaranya menebal dengan cara menutupkan bagian lisan ke langit-langit. Perhatikan. Allah, Allah. Caranya mengucapkannya bukan Allah, tapi Allah. Nah, ini bagaimana kita melafalkan lafdul jalalah atau lafaz Allah. Selanjutnya adalah huruf mim atau ma. Dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Ma, mi, mu, bam. Perhatikan contoh berikut. Ma, mi, mu, bam. Jangan lupa kalau ada mim, nun tanwin berwarna, tahan suaranya. Mu, mam, mani, mamna. Tahan suaranya. Mu, mam, mani, mamna. Selanjutnya adalah huruf nun atau na. Dilafalkan huruf nun atau menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan, sama seperti kita melafalkan huruf lam dan huruf ro. Perhatikan. Na, ni, nu, ban. Perhatikan contoh berikut ini. Na, ni, nu, ban. Nu, nan, na, ni, nan, na. Jangan lupa mim, nun, dan tanwin berwarna. Jika bertemu dengan huruf na, suaranya ditahan. Nu, nan, na, ni, nan, na. Selanjutnya adalah huruf wa atau wau. Diucapkan dengan yang di mamamu tafaswik atau mengumpulkan dua bibir kita. Wa, wi, wu, wu, bau. Ketika wa mati didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka lembutkan suaranya. Bau. Perhatikan contoh berikut. Wa, wi, wu, bau. Wu, wau, wani, wauna. Sekali lagi perhatikan. Wu, wau, wani, wauna. Jangan lupa suara kita ditahan. Selanjutnya huruf H. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terjauh. H. Perhatikan. H ini banyak kesalahan karena sering keluar dari dada atau sekedarnya. Sekali lagi, huruf H keluar dari tenggorokan yang terjauh sekali. Lagi. Ha, hi, hu, bah. Perhatikan contoh berikut. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah. Nah, dan yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya keluar dari tengah lisan disentuhkan dengan langit-langit. Perhatikan. Ya, yi, yu, bai.
Ketika didahului dengan yang berharokat fathah, maka yang diucapkan dengan lembut bai. Perhatikan contoh berikut. Yai, yu, bai, yu, yai, yani, yaina. Terakhir catatan, ketika kita melafalkan mim, nun, waw, tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf waw dan huruf ya, maka lebih sempurna pengucapannya ketika suara kita keluar dari rongga hidung. Sebagiannya perhatikan contoh huruf waw, wu, waw, jadi diucapkan tidak sebagian keluar dari rongga hidung. Wu, waw, wa, ni, wauna. Begitu juga dengan nun, mim, tanwin berwarna saat bertemu dengan huruf ya, tahan suaranya dan keluarkan sebagiannya dari rongga hidung kita. Perhatikan, yu, yai, yani, yai, yina. Jadi tidak panjang, di mana suara kita tidak masuk ke rongga hidung. Pastikan ketika kita menemukan nun, mim, tanwin berwarna bertemu dengan huruf ya, tahan suaranya. Kemudian keluarkan dari rongga hidung kita. Yu, yai, yani, yaina. Contoh dalam kalimat fam ayyakemal ghoiroi yarah. Demikian prinsip yang kedua, bagaimana kita melafalkan hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamana waha iya